saudara, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, boleh sambil lambaikan tangan katakan Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kalau hari ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah secara online. Mungkin saudara berada di rumah atau mungkin sedang berada di luar rumah, di dalam kota ataupun di luar kota. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita datang ke hadapan Tuhan untuk boleh mengucap syukur, mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Karena kita percaya kalau satu minggu ini bisa kita lalui, bukankah semua itu karena penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan? Apapun keadaan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Dengan sikap hormat Bapak Ibu Saudara di rumah, mari kita buka hati kita, kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapak kami bersyukur kalau hari ini kembali bersama-sama. Kami boleh datang di hadapan Tuhan mengikuti ibadah secara online. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami hari ini, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus itu baik. Segala sesuatu yang izinkan terjadi atas izin Tuhan. Dan hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan bersama-sama. Kami mengangkat kedua tangan kami. Dan kami mengucap syukur padamu. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dan Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita, ratapan menjadi tari-tarian. Terima kasih Tuhan, kami memuji Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus. Mari saudara yang di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kalau ada orang kiri kananmu beri salam. Saudara katakan, mari kita puji Tuhan dengan segenap hati. Haleluya, karena Tuhanlah kekuatan kita. Dialah pengharapan kita. Yang setuju katakan amin. Mari tepuk tangan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan amin. Sambil bertepuk tangan bersama-sama. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami percaya padamu. Mari umat Tuhan bersama katakan dari awal pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Setiamu tak pergi dariku. Mari bersama-sama angkat tangan katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Berapa banyak di antara saudara yang mau menari buat Tuhan Yesus yang di rumah? Kasih tahu kiri kananmu, menari buat Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah pengharapan kita, amin. Yang mau menari Tuhan, buat Tuhan Yesus, boleh bertepuk tangan bersama-sama.
Hey, haleluya. Woo, hey, haleluya. Katakan pujian ini bersama-sama, saudara. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Boleh tepuk tangan bersama-sama, saudara. Yang percaya katakan wuuu. Hey. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Mari sama-sama katakan pujian ini, saudara. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Boleh angkat tangan sama-sama. Yesus, aku percaya. Hey! Yesus, aku percaya, itu tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, sungguh mujizat yang besar. Haleluya. Boleh tepuk tangan bersama-sama, saudara. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Boleh menari buat Tuhan Yesus bersama-sama, saudara. Haleluya. Mari katakan bersama. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menari bagi Tuhan. Engkaulah ya Tuhan. Oh, haleluya. Saya mengajak kita semua mengangkat kedua tangan sama-sama, katakan. Ikuti gerakannya, saudara. Yesus, Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya, katakan. Aku percaya. Yang percaya katakan. Aku percaya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kami percaya karena Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Kami mendapat mujizat yang besar setiap hari. Di tengah-tengah badai kehidupan, ada satu hal yang besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Kemuliaan. Makasih Tuhan Yesus. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, di hadirat-Mu kami tenang. Di hadirat-Mu kami dipuaskan. Kaulah yang mendengar seruan hati kami. Oh, lalabaya syanda, lalabaya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kau mendengar
temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir ya Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ini seruan doa umat-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, yes Lord, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari angkat tangan katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Biar musik mengalun, mari sembah Tuhan. Orabaya Shandara Rabakara Rabaya Shandara Rabaya Shandara Syaralabatakara Rabaya Shandara Rabaya. Mengalir di sini ya Roh Kudus. Syaralabatakara Rabaya 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 Syaralabatakara Rabaya Syaralabatakara Rabaya. Dimanapun kita berada, biar kuasa itu mengalir. Oh Rama dari tempat yang maha tinggi. Syaralabatakara Rabaya Syaralabatakara Rabaya Rabaya. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu, katakan mengalir. Mengalir kuasa maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari saya undang
saudara bangkit berdiri bersama-sama, yang di rumah dimanapun saudara berada, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bersama Tuhan, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kembali kami datang untuk mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk hari Minggu ini Tuhan, di mana minggu yang cerah, yang di mana Kau akan berfirman menyampaikan kabar baik buat kami semua, teristimewa untuk kesehatan tubuh kami. Kami percaya Tuhan melalui firman inilah kami akan menjadi panjang umur, kami sehat selalu, dan kami dijauhkan dari segala penyakit. Karena Tuhan sendiri yang berjanji kepada kami akan menyembuhkan segala penyakit kami, bahkan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Yang siap diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Dan saya percaya bahwa melalui online ini saudara yang di rumah sakit, mungkin ada di perjalanan, mungkin ada di toko-toko. Silakan kalau Anda mau dengar khotbah hari Minggu ini adalah 9 penyebab penyakit untuk manusia. Nah, loh, banyak amat Pak. Ya, kita akan sama-sama di dalam Alkitab menyebutkan beberapa penyebab penyakit untuk manusia. Kita buka ayat panduannya, Kejadian 1 ayat 29, apa makanan yang kita harus makan sebenarnya. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Saudara, sebenarnya kalau Anda kata memperhatikan tentang makanan-makanan itu, yang karbohidrat itu kan katanya dari beras, dari nasi. Benar, betul, tapi kan Tuhan perintah biji-bijian. Saya dari dulu mau tidur makan dulu, nggak pernah ada diabetes begitu, ya kan? Nah diabetes itu timbulnya dari kue, dari gula pasir, ya dari gula-gula itu. Jadi kue-kue itu yang membuat orang jadi banyak penyakit diabetes. Makan berlebihan, boleh makan nasi, tapi ya kadarnya. Kan dibilang 3 kali sehari, bukan sekali makan 3 piring. Ya itu yang menyebabkan sama sakit, salah itu. Ya, nah di sini iman saya bahwa biji-bijian itu kan beras itu kan biji, ya kan tumbuh-tumbuhan yang saya makan sampai hari ini. Ya, yang penting kamu kalau makan kalian itu jangan terlampau banyak makan gula. Ada satu teman saya, seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal, dia kena diabetes yang parah. Dia kalau minum itu makan nasi selalu minumnya teh gula. Udah nasi itu kan manis, tambah teh gula ya parah. Jangan makan nasi juga sama kue, itu kan nggak cocok, ya. Nah, oleh karena itu saya ingatkan bahwa apapun Anda boleh makan, tapi yang pasti yang berbiji itu makananmu, tumbuh-tumbuhan, ya. Kalau Anda pagi-pagi sudah makan salad, sudah makan buah, itu nggak akan diabetes, ya. Diabetes itu datangnya dari gula atau tepung terigu, ya. Itu jangan. Tepung terigu itu hasil olahan itu akan menyerang kita punya pencernaan. Ya, nanti kita belajar sama-sama ya. Apakah makanan sehat adalah bagian dari rencana Tuhan bagi kesembuhan? Tuhan bisa memilih untuk menyembuhkan dengan mujizat
atau melalui ketaatan seorang kepada hukum-hukum kesehatan yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Tuhan dapat menyembuhkan tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh kelebihan berat dengan secara instan. Bisa. Tuh, saya ulang ya. Tuhan dapat menyembuhkan tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh kelebihan berat badan secara instan. Cepat. Bisa nggak? Bisa. Dia sakti kok. Dia dahsyat. Ya. Nah, tetapi dia memilih untuk menganugerahkan kesembuhan hanya melalui disiplin. Sebenarnya dia mau sembuhin bisa langsung. Tapi dia membutuhkan Anda harus disiplin. Sampai hari ini saya tadi makan durian. Ya, nggak darah tinggi. Tapi makannya dong. Bukannya 3 bulet. 3 butir kecil. Itu juga makannya setahun sekali. Bukan sebulan sekali. Ini ada makanan per 1 hari 4 buah gini. Itu ada yang 8 saking doyannya. Nah itu aja penyakitan lah. Pasti itu penyakit. Jadi segala sesuatu jangan berlebihan. Obat aja nih, obat kan untuk nyembuhin orang sakit kan? Betul kan? Pasti Anda tahu. Obat untuk nyembuhin orang sakit. Untuk meringankan penyakit. Tapi kalau banyak obat apa racun? Racun. Begitupun makanan sama saudara. Sama. Makanan pun kalau banyak jadi racun buat saudara. Ingat baik-baik yang di rumah ya. Jangan sampai gendut perutnya. Nah, kalau udah gendut perutnya itu tandanya makannya kuat itu. Makannya kuat. Mestinya kayak wen-wen itu, perutnya kecil. Nah, dia mulai kempesin sekarang. Kenapa? Diet terus. Sepanjang masa dietnya. Sampai gak mau makan nasi, bener-bener aduh. Nasi dimusuhin, nasi gak salah. Jangan kue dimakan terus. Memang banyak, saya gak pernah makan nasi panas, tapi kenapa gendut terus ya? Ya kue terus sama kacang. Itu, memang sih enggak begitu, tangannya gini-gini ya. Nah, kita akan melihat dalam Alkitab ya. Di dalam Alkitab menyebut beberapa penyebab penyakit. Kita belajar ya. Yang pertama, baca Ibrani 9 ayat 27. Ayo pelan ya. Dalam hal ini penyakit adalah pintu gerbang untuk menuju pada kematian. Oh, hati-hati ya. Ibrani 9 ayat 27. Apa yang firman Tuhan katakan? Diklik dong bos, cepet bos. Aduh. Nah, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan sudah itu dihakimi. Nah itu ya. Penyebab penyakit itu karena takut dihakimi. Jadi kalau Anda takut, ya jangan berbuat dosa dong. Halo, betul lah. Selama Anda tidak jarang berbuat dosa, ya nggak mungkin dihakimi. Itu kan gampang banget. Kalau kamu takut dihakimi, jangan banyak buat salah. Saya katakan sama Tuhan, saya paling takut berperkara dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan itu baik, tapi dia tidak mau dipermainkan. Betul? Jangan. Kita mau lebih baik takut akan Tuhan. Pasti panjang umurmu. Takut akan Tuhan bukan ketakutan. Banyak orang salah arti. Ketakutan. Bukan. Ya, gelap takut, naik pesawat takut, lihat nonton bioskop takut. Itu gak benar itu. Itu gak benar. Kita punya roh yang kuat. Roh yang dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Oke, sekarang ngerti? Jangan takut. Selama kamu bersama Tuhan, Roh Kudus bersama kamu di dalam, dia itu pemenang. Dia tidak ada. Sekarang bayang gini. Sekali waktu saya punya jemaat ya, ada yang telepon saya, Koko tolong dong lihat dong, mama saya ketabrak. Habis di mana sekarang? Dia mati kok. Oh mati. Tolong kok cari kok, katanya rumah sakit Peluit katanya. Udah taruh di kamar mayat katanya. Suruh kok cari. Bukan di situ, ternyata di Atmajaya. Dibilangnya Peluit. Ya Peluit kan sama, Atmajaya kan di Peluit. Akhirnya dikasih informasi, bukan di sini Pak. Mungkin ini, oh alamatnya Atmajaya. Nah pergilah saya ke sana. Masuk ke kamar mayat. Tentu kan kita nggak mungkin mayat itu dibuka semua kan. Pasti masuk ke kotak kan. Kayak peti gitu kan. Masukin. Nah, Pak Anas ini memang sama kayak saudara punya rasa takut gitu. Tapi karena saya merasa hamba Tuhan, ya udah saya cari atau saya bukain. Wah, yang matanya melotot, yang tangannya begini, aduh serem-serem banget. Apalagi cari yang ketabrak. Akhirnya ketemu seorang ibu yang ketabrak, mukanya rusak. Saudara pasti kalau Anda nggak punya iman, Anda punya rasa takut, pasti nggak bisa tidur. 3 hari 3 malam mungkin nggak bisa tidur. Mungkin masih ingat sampai sekarang. Hidungnya nggak ada, ance bolong. Ketabrak mukanya sama bajai. Buh, hancur mukanya. Karena dia waktu jatuh itu langsung kelindes lagi. Waduh. Wah ini. Iya saya kenal ini orang. Jemaat
yang waktu masih gereja lama saya. Ya udah, nanti panggil Pak Surya aja biar dikubur Pak Surya. Ya, saya doakan di situ, dia minta pengampunan. Lalu saya tanya anaknya, waktu masa hidup mama gimana? Ini perlu kita belajar, ya. Karena rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Betul? Tolong ingat baik-baik saudara yang ada di rumah. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Berarti kalau ada kecelakaan pasti ada yang salah. Itu dikatakan jangan berperkara dengan Tuhan, jangan melawan Tuhan. Ternyata yang anaknya bilang, mama sering melarang saya ke gereja. Mama sering ngalang-ngalain apa Tuhan Yesus. Bahkan Yesus dimaki-maki sama dia. Gara-gara Tuhan Yesus anak saya begini aja. Benar itu disalahkan semua. Yesus tidak pernah bersalah. Makanya kalau belum kenal, jangan sembarang bicara. Ya kan? Nah ini sebabnya saya katakan dalam hal ini penyakit adalah pintu gerbang untuk menuju pada kematian. Maka saudaraku kalau kita tahu sebab penyakit menuju kepada kematian, kita jangan sakit. Halo, kita jangan. Supaya jangan sakit kita harus pelihara tubuh kita. Ya, bagaimana Pak Andes cara piaranya? Wah, tentu kan Pak Andes tahu bagaimana cara piara itu. Kita kalau cemas, jangan ikutin, jangan bodoh. Jangan begitu, bangun, bangkit jalan, cari kegiatan. Apa yang kamu suka, apa yang kamu hobi. Teleponlah, jangan dipikirin cemasnya itu. Karena kecemasan itu menekan kamu berarti kamu sedang diintimidasi sama penyakit itu. Kita nggak mau kalah. Memang saya juga sebagai manusia sama. Begitu ada rasa nggak nyaman, begitu rasa, aduh kok nggak enak ya. Aduh, pasti semua manusia sama. Kalau misalnya apalagi, ingat ya, kalau stres, orang stres jantung suka denyutnya nggak bener. Kalau stres, jangan anggap itu sakit jantung. Karena saya pernah ngalamin, waduh, langsung keluar tingin. Wah, apa jantung bukan nih? Baru saya diam. Saya bukan semendi ya, saya tenangin pikiran, saya diam, tenang dia, pelan. Nah, udah turun, nggak apa-apa. Tapi ketika kamu pikirin, dia kan terus dong, makin kencang dia. Nah, itu jadi penyakit jantung. Jadi kita sekarang belajar. Pertama-tama, kalau ada kecemasan dalam hidupmu, cari kegiatan apa. Mungkin kamu melihat nonton, atau mungkin kamu sedang mancing, atau kamu senang bunga. Lakukan itu supaya kamu tertuju kepada benda tersebut. Paham? Selama kamu mikirkan sesuatu, maka semua yang kamu, penyakit yang mengintimidasi kamu akan hilang dengan sendiri. Dia akan pergi. Ingat, setan ingin menghancurkan hidup manusia. Betul? Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh serangan setan atau kuasa kegelapan. Yang membuat orang jadi mati, serangan setan atau kuasa kegelapan. Tentu kita nggak ngerti apa maksudnya. Banyak orang tanpa sadar mencari Tuhan. Karena dia nggak tahu Tuhan ada di mana dan dia tidak tahu agama. Dia mulai begitu dia kesandung di bawah pohon, maka pohon itu mulai dipakai bunga. Pohon itu disembah sama dia. Karena dia pikir itu Tuhan gitu ya. Sampai dia jatuh. Kenapa? Karena manusia itu sekarang bodoh, nggak tahu di mana cari Tuhan. Dia tidak beragama dan dia tidak tahu, ateis gitu ya, yang tidak mengenal Tuhan. Jadi akhirnya dia sembah pohon tersebut. Nah, pertanyaan saya, bisakah pohon itu memberkati kita? Bisa, tapi bukan Tuhan, setan. Dia supaya kamu makin percaya, maka diberkatilah kamu. Dikasih berkat, tapi ada imbalannya. Kadang anak sakit-sakitan, kadang tiba-tiba uangnya tiba ada tapi habis, ada belalang lap. Karena setan yang memberkati. Setiap berkat dari setan tidak kekal, katakan. Setiap berkat dari Tuhan, bukan Tuhan, pasti tidak kekal. Tapi kalau dari Tuhan makin banyak. Tuhan katakan kau akan naik bukan turun. Engkau bisa memberi pinjaman tapi kamu tidak minta pinjaman. Betul? Itu ingat ayat-ayat seperti ini yang harus Anda perhatikan. Bahwa Tuhan menjanjikan keselamatan, Tuhan menjanjikan berkat, dan Tuhan menjanjikan untuk perlindungan. Oleh karena itu jangan cari yang lain. Selama kamu hidup benar di mata Tuhan, pasti panjang umur. Karena setan pasti takut sama orang yang takut akan Tuhan. Amin. Itu penting sekali. Jadi ini diizinkan Tuhan untuk menyatakan bahwa kuasanya lebih besar daripada kuasa musuh pada saat kita menyatakan otoritas atas nama Dia. Maka jangan lupa, ketika roh jahat itu menyerang kita, perasaan menekan itu, cemas itu menekan saudara, katakan dalam nama Yesus, pergi engkau.
perintahkan cemas itu. Di situ iman kamu bertumbuh. Keluar kamu cemas. Jangan ada pada diriku. Aku anak Tuhan, aku sehat. Jalan itu keluar. Saya begitu. Begitu rasa cemas gitu. Menyerang saya keluar dari rumah saya. Saya mulai cari-cari pohon. Saya mulai cari ikan kecil. Kan ada di got-got tuh ada ikan kan. Got-got kecil, di solokan kecil kan suka ada ikan apa tuh? Ikan gapi ya. Nah, itu saya liatin, saya tangkepin. Lupa ada saya. Begitu pulang segera gitu. Artinya, perhatikan ya, kalau kamu mengikuti kecemasanmu, itu organ tubuh kita mulai menurun tuh, mulai berkurang. Jadi itulah timbul sakit penyakit. Jadi air banyak, tiba stres, tiba-tiba jadi lemes, tiba nafsu makan kurang, tiba-tiba debar-debar, tiba-tiba ini sakit, ntar perutnya nggak enak, nggak nyaman. Itu penyebab karena kamu mengikuti perasaanmu. Kalahkan dengan iman. Kamu pasti menang. Itu yang kedua. Ya, Lukas 13:11, lihat ya. Kita pakai otoritas dalam nama Yesus tuh. Lukas 13:11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh jahat. Sehingga dia sakit sampai bongkok tuh, sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Kenapa? Mikirin itu. Mikirin penyakit sampai bongkok begini. Karena mikirin penyakitnya. Sampai di mana? Kan kebiasaan kan kalau sakit kan suka gitu kan. Aduh, badan bongkok kan. Dia ikuti terus tiap hari bongkok lama-lama. Karena itu pekerjaan setan. Setan ingin kita supaya dipermalukan. Oh kata anak Tuhan, oh kok gereja rajin, kok begitu? Nah dipermalukan, jadi batu sandungan. Ayo hari ini kita menang. Dua persoalan ini tidak menyebabkan kita saja sakit. Ya. Yang ketiga, berapa penyakit juga dapat disebabkan oleh dosa di dalam manusia. Nah ini juga. Kenapa melalui dosa Tuhan izinkan sakit penyakit? Supaya manusia itu sadar. Jangan terlalu jauh. Berarti boleh? Bukan. Tuhan mau kamu ingat. Ya, kalau kamu jatuh dalam dosa, kadang Tuhan diamin kan? Ada yang dilindungi nih. Ada dosa yang dilindungi apa? Buktinya firman ada. Bersyukurlah kamu kalau sampai hari ini dosamu tidak diketahui orang banyak. Betul? Dibela Tuhan. Karena Tuhan mau nunggu kamu sadar. Betul nggak Tuhan murah hati? Bersyukurlah kalau kamu dosamu masih ditutup-tutupi. Ya, itu Tuhan masih mau bela kita. Kenapa? Ada kesimpulan lain. Ada penyebabnya. Mungkin Tuhan sedang butuh Anda untuk supaya bertobat. Contohnya, waktu anak itu pergi dari rumah bapaknya tahu nggak anak itu nakal? Yang anak hilang, bawa harta kan? Minta warisan, dikasih. Bapaknya tahu nggak dia akan nanti seperti itu, akan nakal, habisin duit. Itu Tuhan izinkan, seperti itu. Orang tua juga sama anak seperti itu dikasih nggak apa-apa. Tapi suatu saat kamu akan kembali. Itu setelah habis. Karena tidak mau dengar didikan. Begitupun penyakit. Selama kita belum ditegur Tuhan, kembalilah. Sampai kita mengerti tentang kebenaran. Ya, Mazmur 107 ayat 17, coba lihat. Mazmur 107 ayat 17. Penyakit juga ada dapat disebabkan oleh dosa dalam manusia. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya, dihayati. Kalau baca Alkitab tuh ya, jangan cuma baca bahasanya aja. Pakai hikmat apa maksudnya. Nah kalau andai kata saya sedang menjelaskan perkataan ini kan berarti penjelasan kan. Ya, berarti saya belum dapat hikmat. Ntar begitu saya ngerti baru saya jelaskan gitu. Baru gitu. Makanya jangan hanya dibaca. Minta hikmat. Apa maksudnya? Kita ulang kembali. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Karena buat salah, maka mereka jadi sakit. Ya, itu tujuannya supaya mereka sadar. Akhirnya kalau mereka tidak sadar, akan disiksa oleh kesalahan mereka. Siksa berbagai penyakit. Bahkan rumah tangga, keuangan jadi habis. Ada orang bilang ini, sebelum saya kenal Koko, saya 1 minggu minimal 2-3 kali ke dokter. Minimal tuh, berarti karena bisa lebih. 2-3 kali ke dokter 1 minggu. Bukan saya aja loh kok. Kenapa? Keluarga saya punya anak 2, ya. Saya sama istri. Itu gantian sakitnya. Uang saya habis untuk berobat. Ketika saya dengar Koko khotbah, saya tinggalkan semua pekerjaan saya dan saya kembali kepada Tuhan dan saya mau dekat dengan Tuhan. Sekarang saya nggak kerja tapi duit saya banyak dan anak saya sehat semua.
Karena uangnya gak dimakan belang pelahap. Itu Pak Heri. Pak Heri sekarang kan nganggur. Tapi duitnya banyak. Tapi anaknya gak sehat. Dia sendiri sehat. Ya kan? Gitu. Itu makanya di sini dikatakan bahwa kalau Anda ingin umur panjang, jadikanlah orang-orang yang takut akan berbuat dosa. Pasti sehat. Ya, oke, itu yang ketiga. Yang keempat. Ini penting. Sekarang engkau sudah sembuh nih. Ada perempuan yang bendaran, disembuhin Tuhan kan. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kamu berbuat dosa lagi, kamu akan dapat yang lebih berat dari apa yang kamu alami. Kalau saya bersaksi banyak, saya juga punya kesaksian ini. Tapi kita tidak akan saksikan dulu, karena kepanjangan. Ya. Kita masuk aja ke Galatia 6 ayat 7 dan 8. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Dan baiklah, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya apa? Dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Karena roh itu mengajar kita berdoa, roh itu yang mengajar kita melangkah, roh juga itu yang akan mengajar kita untuk bertindak. Karena kalau kita hidup dalam roh. Bersyukurlah kalau roh itu selalu ada pada saudara. Maka semalam waktu saya ada di gereja, saya undang semua pendoanya untuk menerima Yesus. Supaya lahir dalam dirinya. Dan hidupnya bukan dia lagi, tapi dia yang hidup di dalam engkau. Kalau dia sudah memimpin hidupmu, hidup enak sekali. Bahagia, sehat, senyum terus, karena menang terus. Doanya dijawab. Yang keempat, ayo kita lompat aja cepat karena waktu ya. Ilmu kedokteran mengakui adanya hubungan antara kebencian, kepahitan dengan penyakit. Betul nggak? Dokter mengakui itu. Oleh karena itu jangan ada kepahitan. Kalau Anda benci seseorang sampai gregetan, Anda pasti akan datang penyakit. Kanker disebabkan penyakit. Sekali waktu, saya berjumpa dengan satu pasien saya nggak kenal, saya cuma terima SMS. Waktu itu belum ada handphone, pakai apa tuh? Itu namanya pager ya. Pager. Jadi Pak bisa datang ke rumah sakit RSUP. Kebetulan setiap hari Selasa saya ada di sana. Selasa, Kamis, Sabtu. Selalu saya dulu pelayanannya itu rumah sakit. Mendoakan orang sakit dan tanpa terima bayaran. Itu kerjaan saya. Nah itu namanya menabur kebaikan terlebih dahulu. Bersenang-senang kemudian. Itu yang saya lakukan. Jadi saya datangnya ke sana. Saya nggak tahu. Nggak kenal orangnya. Namanya Sumiati. Saya tidak akan cerita komplit ya, panjang soalnya. Ini hanya Sumiatinya yang saya ceritakan. Waktu saya sampai di rumah sakit sana karena jam besuk, nggak ada tempat parkir. Tidak ada tempat parkir. Muter sekali, nggak dapat, penuh semuanya. Muter kedua kali, sampai polisi ngeliatin, polisi lalu lintas. Karena keluar pagar, keluar jalan besar, balik lagi. Akhirnya pas yang ketiga kali saya dipanggil sama polisi. Teman saya bilang, lu sih muter-muter terus, dipanggil tuh polisi, tangkap lu kita. Saya bilang, tidak, aku sedang berdoa, saya bilang. Sampai polisi. Kenapa muter-muter? Cari parkir. Iya Pak, ada orang sakit parah di dalam, saya bingung, saya hamba Tuhan. Parkir di sini. Di depan polisi, itu ada tulisan S, strip merah. Kan nggak boleh parkir kan? S, hitam, merah. Nggak boleh parkir kan? Polisi di bawahnya. Parkir di sini. Pak itu aku yang jaga. Tepuk tangan buat Yesus. Tuhan tuh hebat. Udah kamu turun, cepat. Kalau orang itu penting. Iya, udah koma Pak. Ya udah masuk dulu. Kita bertiga lari. Kan kita bingung di mana kamarnya. Orang nggak tahu kok. Ya kan? Begitu sampai di dalam ada mantri tahu yang suka bantu orang operasi itu. Ya kan, suka bantu operasi, pakai baju seragamnya abu-abu gitu kan. Jalan cepat. Roh Kudus katakan, tanya dia. Pak, sebentar Pak, ada apa? Saya pengen ke kamar 4 Pak, namanya Sumiati Pak. Tempat karantina, orang yang sudah karantina. Ikut saya.
Ikut aja, ngikut tuh, jalan cepet banget. Dia juga penting kali ya. Dia cuma tunjuk doang, tuh katanya. Cuma gitu doang, tuh aja, nunjuk aja begitu doang, tuh katanya. Ditinggal. Nah sampai situ saya bingung loh. Ya itu kan kamar banyak banget. Cuma tuh katanya. Udah, saya cari ada tempat kamar isolasi. Berarti karantina kan. Masuklah kita ke dalam. Begitu masuk, wah ampun, bau bangke. Karena itu sudah dia isolasi. Udah gak boleh ada orang besuk, bau bangke. Umurnya tinggal 2 hari, ada yang 2 jam. Itu ada 2 pasien. Yang satu kurus banget tinggal tulang. Tapi perutnya gede banget. Badan kurus, perutnya gede. Kanker. Tiba-tiba sebelah. Pak. Aduh. Teman saya, Adri. Gimana bisa doa bau bangke begini. Udah diam aja, saya bilang. Diam. Pintu harus tutup kan. Kalau buka gak boleh. Tutup karena itu hambur ke depan baunya. Ya kan? Nah kita suruh doa, gimana doanya? Tiba-tiba Roh Kudus bilang, kamu nyembah aku. Teman, kamu perhatiin ya, aku mau menyembah. Saya angkat tangan, udah, saya nyembah. Karena sila perutnya besar, udah gitu nggak pakai baju. Itu selimutnya dibuka sama dia. Pak, lihat Pak, mana mau lihat saya? Orang sakit kanker rahim kok. Bagaimana lihatnya? Saya bilang, jangan buka, urapan hilang, jangan buka. Diam aja, diam. Biar Bapak tahu bagaimana kata dokter umur saya tinggal 2 jam. Aduh, saya diam, saya nyembah. Saya tahu, Roh Kudus datang. Itu jendela terbuka sendiri. Brah, angin masuk, kencang sekali. Pintu utama terbuka, ada anak sebesar Seweni itu mau 30 tahun bolak-balik pakai parfum Estee Lauder, wangi banget. Itu Tuhan pakai anak itu keder, balik sini. Jadi itu angin masuk, masukin hawa wangi itu. Kita, saya tabungkan, seneng, cepat. Saya gebuk tuh teman saya itu, Pak Irwan sama si Emmanuel. Doakan. Oh, mereka langsung nyamper doa. Tiba-tiba itu badan perut yang besar itu naik ke atas loh. Saya langsung nyamperin kan. Saya geli lihat perut besar begitu kan. Tuhan suruh tempel ke perutnya. Saya nggak mau, saya tarik lagi. Gini-gini jadi, itu naik loh pasien. Naik. Saya tempel tangan. Begitu kena perutnya langsung digebukin sama Tuhan. Karena saya geli. Jadi itu dia naik, saya turun. Nempel kan. Karena saya geli, segini. Begitu kencang. Muntah. Itu perut Tuhan pekerjain. Waduh baunya minta ampun. Suster datang 6 orang. Siapa buka pintu? Ternyata kita lagi nyembah. Saya kan lagi begini. Lagi kayak kerasukan. Oh, berarti lagi doa. Berarti pintu terbuka sendiri. Ditutupin dia. Terbuka lagi. Angin kencang. Itu Roh Kudus melawat tempat itu. Saya keluar buru-buru. Ada anak kecil. Pak, Bapak pendeta kan? Saya bilang, saya kan lagi capek. Ngapan saya? Bukan. Itu Bapak bawa Alkitab. Ibu saya panggil Bapak, suruh ke sebelah. Oh, udah. Datang saya ke sana. Ternyata Sumiati di situ. Sebelah, bukan situ, salah masuk. Salah masuk. Tapi justru yang Sumiati nggak mau. Begitu saya datang, aneh kepahitan. Saya tanya, Bu, udah buang muka ke tembok. Mau didoakan? Nggak mau. Kamu Sumiati? Iya. Waduh, kamu kepahitan. Betul. Begitu. Saya bilang, saya kan manduk ke sana ya. Di belakang saya tahu ada pria 3 orang. Kamu yang merasa suaminya, tolong kemari, aku mau bicara. Saya tidak sebut di mana kamu, siapa kamu. Tapi yang pasti kalau kamu jangan main-main dengan saya, cepat kemari. Enggak ada yang gerak 3-3-nya. Saya bilang sama istrinya, kamu kepahitan. Iya. Mau ngampuni suamimu? Tidak. Lebih baik aku mati daripada aku ngampuni dia. Parah. Kepahitan. Saya balik. Itu laki pria 3 orang sedang berdiri situ. Ternyata itu ada 6 pasiennya. Semua kanker rahim. Saya tunjuk. Kamu suaminya. Sujud dia. Nangis ganteng orangnya. 8 kali Pak saya udah minta ampun sama dia. Dia tidak mau ngampuni saya. Berapa kali kamu main perempuan? Saya bilang. Ya itu sebanyak itu.
berulang-ulang. Istrinya tidak tahan, dia bilang lebih baik mati. Ya udah, matilah kamu, saya nggak doain, saya keluar, mati. Yang itu ibu, yang kita tidak tuju, sembuh. Orang Priok sampai buka gereja dia. Itu seru, tepuk tangan buat Yesus. Itu, yang hidup tinggal 2 jam bisa hidup. Yang kita berdoain nggak mati. Maka jangan ada kepahitan, ya, jangan ada kepahitan. Kepahitan itu sumber penyakit. Ya, itu yang keempat. Menurut kedokteran mengakui adanya penyakit hubungan antara kebencian dan kepahitan, itu penyakit kanker. Yang kelima, beberapa penyakit dipakai juga untuk kemuliaan Tuhan. Betul nggak? Penyakit juga dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaan saya, ketika saya mendoakan seorang yang buta, waktu saat sekarang dia masih melihat sampai hari ini, betul nggak dia memuliakan Tuhan? Itu penyakit bisa juga untuk memuliakan Tuhan. Itu dia kesembuhannya mungkin Romi belum pernah dengar ya. Buta total. Ini palsu, yang ini rusak. Mungkin nggak bisa lihat. Yang itu palsu itu mata cangkok. Jadi orang punya mata dipindahin ke dia, tapi gagal. Nah, saking gagalnya matanya keluar kayak bola pingpong, besar sekali. Kan geli saya ngelihatnya. Saya akhiri saja yang kelima aja nih, karena kepanjangan nih. Tapi masih ada ya waktu ya. Host, masih bisa host? Bisa ya, oke. Nah ini orang, dia dapat penyakit seperti itu, nggak mungkin saya layani saat saya KKR. Karena Tuhan bicara, nanti kamu ketemu secara pribadi dengan dia. Karena ini orang terlalu jahat. Oh ya udah. Singkat cerita, besokannya saya ketemu dengan dia, karena besok saya mau pulang, udah mau terbang. Saya waktu itu di Jambi, dan saya mau pulang jam 11 pesawat saya, jam 8 pagi dia ketemu saya lagi breakfast, saya tinggal nasi saya dekat dia. Bapak sebagai apa? Saya seorang agama berbeda. Kenapa Bapak datang ke sini? Ya saya dengar ada seorang yang buta sebelah kiri matanya dan dia bisa melihat. Sekarang saya datang kemari dengan tujuan minta didoakan. Berarti Bapak percaya dong? Kok nggak percaya Bapak masih datang ke sini? Ya tapi kalau bisa saya tetap agama lama. Ya nggak bisa saya bilang. Agama lama nggak bisa begitu. Bapak harus percaya dulu. Nah saya bilang, Bapak tahu nggak? Dan saya tahu itu, saya tidak boleh baca. Kalau baca saya akan pindah agama. Dia, loh apa salahnya? Itu kan kitab Bapak. Bapak ingat kata-katanya? Dia ingat. Dia katakan bahwa Isa putra Maryam nama terbesar di dunia dan di akhirat. Saya tanya ulang, siapa orang terbesar di dunia? Langsung dia jawab, terbuka matanya. Sampai hari ini. Tepuk tangan buat Yesus. Itu kisah nyata. Anda boleh selidiki. Namanya Puspo Asmoro di Malang tinggalnya. Malang kalau telepon umum 0341. Betul? Itu Malang. Perkataan saya nggak pernah saya bisa lupakan. Itu kejadian yang benar. Ya, makanya bisa juga penyakit dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui orang inilah dia bertobat dan dia percaya dia menjadi Kristen yang benar. Ya, tapi apa dipublikasikan? No, enggak. Waktu itu dia mau bersaksi, teriak-teriak, jangan Pak, nanti kita punya jadi kacau. Ya, kayak keenam sekarang yang keenam. Sebab lainnya adalah untuk menyatakan bahwa anugerah Tuhan itu berkecukupan sekalipun bila orang itu tidak disembuhkan. Ya, ada penyakit itu mematikan, membuat orang mati. Apa kejadiannya? Memang Pak Nes ini puji Tuhan, banyak benar kesaksiannya. Ya, yang keenam ini begini. Di sini katakan bahwa penyakit itu bisa juga untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan untuk menyatakan kuasanya kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti mati nggak? Mati. Nah, ini seru. Saya tutup aja ya. Sekali waktu saya dapat pasien juga di Cipto waktu itu. Seorang yang panjang lidahnya. Dia kanker lidah, panjang. Panjang kayak anjing ya. Nggak bisa tutup mulutnya, panjang. 10 cm ngalir. Karena bengkak terus turun. Saya tanya sama anaknya yang jaga di situ, laki-laki tinggi besar 1,85 m. Dan ada satu anak kecil umur 5 tahun, laki-laki. Cucunya tentu. Memang Pak Andes ini kalau mendoakan orang sakit di rumah sakit kadang-kadang aneh karena bukan saya. Kalau saya tanya Anda, kalau pasien dia maki-maki tersinggung nggak? Tersinggung kan? Berarti dia ngerti kan? Kalau dia nggak tersinggung berarti dia nggak ngerti. Kalau dia marah berarti dia ngerti. Lidah panjang itu saya langsung bilang, Om, mulut kamu terlampau jahat.
Kau tidak jahat, yang mungkin Tuhan hukum lidah kamu. Makanya pendeta Andres ini aneh. Mana ada orang melayani Tuhan begitu, ya kan? Pasien diomel-omelin. Saya tanya Anda, itu kerjaan Tuhan bukan? Nggak mungkin saya berani seperti itu. Ternyata itulah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya pikir dia marah, karena anak kecil itu tiba-tiba nyautin yang umur 5 tahun. Betul Om, Akong ngomongnya jorok. Dia ngomong jorok, pak. Ya, saya sendiri nggak berani jelasinnya. Kamu tanya, kok ngomong apa? Nggak bisa saya ngomong. Kotor ngomong, wah, ditabuk mulutnya mama papanya. Diam anak kecil. Emang pokong begitu kok. Kalau ngomong, wah keluar lagi. Stop, jangan dipukul anak ini. Tiba-tiba singkongnya itu bilang apa? Minta pena, minta kertas. Udah, dia tulis. Pendeta benar, saya punya mulut terlampau jahat. Saya terima hukuman ini. Betul nggak kalau kita kan mengaku dosa kita, Tuhan itu Allah yang adil. Betul? Kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan kita itu Allah yang adil. Dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Dengan sekejap, lidah itu pendek. Naik. Dahsyat. Luar biasa. Sampai, angkong lidahnya. Tapi ditinggal sedikit. Tinggal sedikit, nggak tuntas. Masih ketinggal sedikit, masih tetap masih tutup mulutnya. Jadi pendeknya mungkin naik 8 cm. Masih tertinggal 2 cm. Begini. Nah aku bilang, jangan berbuat dosa lagi. Siapa tahu besok kamu akan disembuhkan Tuhan. Manggut, nangis dia. Dokter masuk, kok bisa mengakui dosa? Tuhan itu firman-Nya pasti digenapi. Barang siapa mengaku dosanya, maka Tuhan itu Allah yang adil, mengampuni segala dosa. Itu hari Kamis. Sabtu saya datang ke sana untuk mencek apakah sudah masuk apa belum lidahnya. Betul? Waktu saya sampai di kamar itu, ketabrak sama suster. Bah! Suster yang kemarin, Pak Pendeta, si Om sudah meninggal. Tuh. Kan saya bilang jangan berbuat dosa lagi. Kenapa bisa begitu? Itu di kamar mayat ada anaknya. Itu gara-gara saya Pak, saya berdosa. Itu susternya. Nah saya tanya ceritanya gimana? Bagaimana bisa meninggal? Saya kasih lagi suapin dia makan nasi. Dia kan orang kaya, orang berduit. Tapi marah. Waktu saat mau makan dia mau buka mulut, mungkin nggak, masih belum nafsu kan ya. Namanya baru baik kan nggak nafsu. Dia bilang kalau engkau nggak makan nanti engkau sakit lagi dong. Cepat makan, buka mulut, dibuka sedikit, gitu buka dikit doang. Dimasukin sendoknya, ditekan, ditekan lidahnya, ditekan kan sakit, ditabuk, pak, si suster itu langsung mati. Nah ini dimaksud melalui penyakit untuk kemuliaan Tuhan. Saya dipanggil setelah ketemu anaknya. Pak Andreas bisa enggak mimpin doa untuk penutupan peti dan malam penghiburan? Bisa. Disitulah anak ini bersaksi bahwa firman itu benar. Barang siapa sudah diampuni dosanya, jangan berbuat dosa lagi. Akhirnya papa meninggal. Dan keluarganya itu, papanya punya adik, papanya punya istri, semua bertobat jadi Kristen. Tepuk tangan buat. Ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Penyakit bisa membuat Tuhan dimuliakan. Amin. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa percayalah bahwa Tuhan itu baik. Ya. Yang keenam, saya lompat aja langsung. Keenam, sebab adalah untuk menyatakan bahwa anugerah Tuhan itu berkecukupan. Sekalipun bila orang itu tidak disembuhkan, tetap ada mujizat. Yang ketujuh, sebab lain dari suatu penyakit adalah untuk memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan belas kasihannya. Ya, nah, itu untuk nyatakan kebelas kasihan Tuhan. Akhirnya Tuhan pulihkan orang sakit pendarahan, ya, orang lumpuh 38 tahun, apa ya, itu terus akhirnya Tuhan membuat supaya Tuhan itu. Penyakit juga karena penyebabnya tidak diketahui. Ada penyakit yang tidak diketahui apa penyebabnya, tapi itu rencana Tuhan. Yang kesembilan, penyakit juga ada penyakit dan kematian yang diakibatkan oleh ketidaktaatan dan ketidakpedulian terhadap hukum-hukum kesehatan yang telah difirmankan Tuhan. Ya, buka Hosea 4 ayat 6. Coba buka Hosea 4 ayat 6. Ini yang terakhir ya.
Ada penyakit yang membawa kematian diakibatkan oleh ketidaktaatan dan ketidakpedulian terhadap hukum-hukum kesehatan yang telah difirmankan Tuhan. Baca Hosea 4 ayat 6 ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Oh, jadi akhirnya kadang-kadang anak 3-4 turunan kena kutuk itu. Ada penyakit kutuk kan? Kutuk keturunan, bapaknya diabetes, anaknya diabetes, cucunya diabetes, mantunya diabetes. Itu kutuk genetik jadinya, ya gen itu. Makanya hati-hati, jangan sampai kena kutuk 3-4 keturunan. Bagi orang yang tidak mau kenal Tuhan dan membenci Tuhan, dia akan kena 3-4 keturunan. Maka hati-hati, jangan sampai terjadi itu ya. Seringkali kita lalai meneliti hukum-hukum itu. Maka kita jangan lalai. Makanlah yang baik. Usahakan di usia 60 tahun lebih, mulailah jangan makan macam-macam. Saya sejak umur 67, saya minum air putih. Terus air putih sampai sekarang. Dan saya tidak mau yang lain-lain. Tapi sekali-kali boleh. Kalau saya makannya begini, saya makan es. Kalau di Jakarta enggak. Kalau saya pergi ke Israel, saya makan es krim. Saya ke Bali, saya makan es krim. Tapi di Jakarta enggak. Jadi itu untuk menghibur diri. Nah itu sehat. Ya kan? Bukan di Jakarta minum es mulu. Saya ke Singapura, saya makan es tuh, es encek tuh. Yang $1,2. Iya, waduh suka banget. Tapi belakangnya saya udah gak makan. Cuma karena waktu itu saya takut masih alergi ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan pelihara saya. Alergi saya sudah sembuh. Tepuk tangan buat Yesus ya. Ayo silakan. Kita kembali lagi firman Tuhan nanti. Ya, kita doa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran tentang kesehatan ini. Biar semua teman-teman yang mendengar, yang di hari Minggu ini ibadah, hamba percaya mereka akan sehat, mereka akan menerima anugerah Tuhan untuk berumur panjang sampai usia 100 tahun tetap sehat. Kami percaya sesuai firman Tuhan bahwa apabila kami benar di mata Tuhan, Tuhan pasti mengabulkan permintaan kami untuk kami tetap berumur panjang dan sehat dan bahagia. Yes. Terima kasih Tuhan. Berkati semua umat-Mu Tuhan di hari Minggu ini. Yang mendengar firman Tuhan ini tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus. Lanjut. Haleluya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Mari sebelum kita berikan persembahan, kita mau berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang berkati, menguatkan setiap kami, memperlengkapi setiap kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang kuat Tuhan Yesus. Dan kami boleh bertobat Tuhan atas setiap kelemahan kami. Dan kami menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Tiba saatnya bagi umat-Mu akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan yang diberikan pada hari ini. Biar semuanya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beri yang terbaik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui scan QR Code yang ada di layar Saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari saudara semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan saudara, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus,
Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar Tuhan, sekali Yesus selamanya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Setiap pergumulan, setiap persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan selalu berjalan depan kami dan kemenangan menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah hari ini, untuk kelawatan, untuk firman-Mu yang berkati setiap kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Melkisedek. Tuhan terima kasih. Kami terus berdoa, berkati, urapi, pakai hamba-Mu ini Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam kesehatannya, di dalam setiap bisnis yang dilakukannya Tuhan. Tuhan berkati istri, anak, keluarganya, seluruh keluarga besarnya ada di dalam berkat Tuhan, pelindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami percaya kemanapun Kau bawa kaki hamba-Mu ini melangkah, kemanapun dia boleh melayani, akan baik jiwa-jiwa akan bertobat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi untuk juga kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, kami bersyukur, kami berdoa, urapi, pakai setiap kami hamba-hamba-Mu ini untuk boleh senantiasa rendah hati dan melayani Tuhan dengan segenap hati, mempermuliakan nama Tuhan setiap harinya. Kami juga teringat akan setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami tidak tahu bagaimana keadaan umat-Mu, tapi kami berdoa biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna setiap umat-Mu. Mereka menghadapi persoalan, pergumulan hari-hari ini, Tuhan tolong mereka. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi tepat pada waktunya. Berkati umat-Mu yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkati, yang berusaha diberkati berlimpah-limpah Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan. Dan kami juga teringat Tuhan pada akhirnya untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, Indonesia Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden, pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan berkati, biarlah roh takut akan Tuhan memenuhi setiap mereka. Dan kami percaya Indonesia akan dipulihkan Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh menerima berkat melalui hamba-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Mari saudaraku, angkat kedua tangan saudara, tengadahkan wajah saudara, bersiap-siaplah untuk diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, dan diberkati setiap pekerjaanmu. Engkau dijanjikan menjadi kepala bukan ekor, senantiasa naik bukan turun, bahkan selalu memberi pinjaman tapi tidak pernah minta pinjaman, karena Allah sumber berkat itu senantiasa yang kita sembah dalam nama Yesus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan yang permai. Yang percaya katakan amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Shalom, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.